Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap semangat melakukan pembelajaran online-nya atau pembelajaran dari rumahnya. Baiklah, sebelum kita mulai kepada materi pembelajaran, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini yaitu masih tentang tes laporan hasil observasi ya. Di pertemuan pertama dan kedua kalian telah mempelajari tentang apa itu tes laporan hasil observasi, kemudian juga gagasan pokok dan juga menyusun sebuah ringkasan dalam gagasan pokok. Nah, untuk pembahasan yang sekarang yaitu tentang menganalisis kebahasaan tes laporan hasil observasi. Dengan KD menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 tes laporan hasil observasi, dengan tujuan setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menganalisis kebahasaan tes laporan hasil observasi, membenahi kesalahan berbahasa dalam tes laporan hasil observasi. Baik, unsur kebahasaan tes laporan hasil observasi yang pertama yaitu kata kerja atau verba, dan juga kata benda atau nomina, serta prasa verba dan juga prasa nomina. Baik, untuk kata kerja verba, kata kerja itu contohnya seperti berlari, menulis, memasak ya, dan juga kata benda contohnya seperti kursi, lemari, laptop dan lain-lain. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah contoh kalimat yang berwarna biru itu menunjukkan sebagai kata benda, dan juga yang berwarna merah menunjukkan kata kerja. Wayang itu sebagai kata benda, dan dimainkan itu sebagai kata kerja. Oke. Kemudian prasa verba dan prasa nomina. Prasa adalah gabungan 2 kata yang tanpa non predikat. Artinya sebuah kata tersebut tidak memiliki atau tidak berfungsi sebagai predikat. Contoh di sini wayang tersebut. Nah, ini adalah 2 gabungan antara sebuah kata, tapi di sini tidak ada yang berfungsi sebagai predikat. Di sini kenapa itu disebut sebagai prasa nomina? Karena ada sebuah kata kerjanya, yaitu ada sebuah kata bendanya yaitu wayang. Dan juga yang kedua, prasa verba selalu dimainkan. Nah, ini gabungan dari 2 kata juga, ada yang berfungsi sebagai kata kerjanya yaitu dimainkan. Nah, kemudian unsur kebahasaan yang kedua yaitu afiksasi, proses pengimbuhan. Sebuah kata dasar dapat berubah menjadi sebuah kata dasar verba atau nomina setelah diberi proses pengimbuhan. Contohnya imbuhan ber, kemudian kata dasarnya adalah asa, menjadi berasa setelah mendapat proses pengimbuhan. Dan juga begitu imbuhan, diberi kata dasarnya bantu, jadi membantu, itu adalah proses pengimbuhan atau afiksasi. Dan yang ketiga, unsur kebahasaan dalam tes laporan hasil observasi itu ada kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Ini kalimat definisi dan kalimat deskripsi telah dijelaskan pada pertemuan pertama. Ya, mungkin kalian sudah memahaminya. Kalimat definisi, baik, akan Ibu jelaskan lagi di sini. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menyatakan suatu arti atau mengungkapkan suatu makna. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu adalah contoh kalimat definisi. Atau contoh lain seperti misalnya handphone adalah alat untuk melakukan telekomunikasi.
Nah, itu juga sebagai contoh kalimat definisi. Yang kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini kalimat yang menjelaskan secara detail ciri suatu objek tersebut. Di sini dijelaskan secara lebih terperinci lagi, itu kalimat deskripsi. Bisa dilihat contohnya ya, ada contohnya. Kemudian yang terakhir, unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ada kalimat simpleks dan juga kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat sederhana yang menggunakan satu subjek, satu predikat, atau disebut juga sebagai kalimat tunggal. Contohnya, Ani membaca novel di ruang tamu. Ani sebagai subjek, membaca sebagai predikat, novel sebagai objek, di ruang tamu adalah keterangan tempat. Itu contoh dari kalimat simpleks, kalimat sederhana yang hanya menggunakan satu kalimat tunggal saja ya. Yang kedua adalah contoh kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang menggunakan dua subjek, dua predikat, dan menggunakan juga kata penghubung atau konjungsi. Ada contohnya di sini. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Kelelawar berfungsi sebagai subjek, aktif sebagai predikat pada malam hari, yaitu keterangan waktu. Nah, kemudian tetapi itu adalah konjungsi atau kata penghubung. Tidur sebagai predikat pada siang hari, itu keterangan waktu juga. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian, yaitu tentang unsur kebahasaan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.